wabarakatuh. Hello everybody, how are you doing? Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris. Well, my students, you are still using Grow with English book from Erlangga. Okay, this book for 1 year. Alright, my students, let's go to the point. You can open page lesson 1. You can open the first page, the first lesson 1. Pembelajaran pertama. The title is I had a great holiday. I had a great holiday. Okay. Untuk pembelajaran pertama for the lesson 1, tujuan pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran siswa dapat menanyakan dan menceritakan pengalaman liburan dengan menggunakan kosakata yang benar. 2. Merespons instruksi sangat sederhana dengan melakukan kegiatan yang diinstruksikan dengan benar. 3. Menjawab pertanyaan teks pemberitahuan mengenai jadwal buka dan tutup lokasi wisata. Well, my students, itulah tujuan pembelajaran untuk lesson 1, untuk pembelajaran pertama. Okay, let's go to the point. You open page lesson 1. The title is I had a great holiday. This title is I had a great holiday. Saya had, memiliki, itu dari kata kerja kedua. Yang sebelumnya kata kerja kedua itu ada kata kerja pertama yaitu had, itu have. Oke, I had, saya memiliki a great holiday, sebuah hari libur yang mengagumkan. Oke, for the theme, untuk temanya holiday. You know holiday? Holiday itu hari libur. Kalau liburan berarti apa? Vacation. Good. Oke. Well, my students, menjelaskan bagaimana untuk menceritakan pengalaman ketika hari libur. Oke, check this out. For recounting past holiday, untuk di sini kita menceritakan bagaimana tentang hari libur yang telah berlalu, yaitu kita bisa menggunakan recounting past holiday. Recounting past holiday itu artinya apa sih? Recounting holiday itu adalah recounting, menceritakan past selalu holiday, hari libur. Berarti menceritakan hari libur yang telah lalu. Oke, kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk menanyakan seseorang, how was your holiday? Yang artinya how, bagaimana, was your holiday, hari liburmu. Untuk jawabannya menggunakan it was fun. And then number 2 ada where were you? Where itu di mana, where you kamu, di mana kamu pada waktu itu pas holiday. Jawabannya bisa menggunakan I was in Malang. Saya di Malang. Saya pergi di Malang. Untuk number 3 kalian bisa menggunakan what was the weather like? What was the weather like? Bagaimana atau apa? Cuacanya seperti apa? Like di sini artinya seperti ya, bukan suka karena ada to be-nya. Nanti Mem akan jelaskan. What was the weather like? Cuacanya seperti apa? Jawabannya misalnya cuacanya bagus berarti menggunakan it was nice. Oke, kemudian misalnya tanya lagi, what did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? Jawabannya bisa menggunakan I visited the museum. Oke, my students, ini cara untuk menceritakan hari libur yang sudah lalu, past holiday. Oke, di sini kamu menemukan ada kata was, were. Oke, was dan were itu adalah to be ya. Was dan were itu to be. Untuk past tense, apa itu past tense? Past tense itu adalah untuk menceritakan pengalaman yang sudah lampau. Oke, berikutnya di sini ada yang terakhir ada I visited. Visited itu dari kata visit. Itu artinya berkunjung. Kenapa harus dikasih ed di akhir visit? Karena ini bentuk kata kerja yang sudah lampau, karena menceritakan hari libur yang telah lampau, menceritakan aktivitas yang sudah dilakukan pada waktu lampau. Oke, Mem akan jelaskan lebih lanjut.
ada ini ya. Apabila subjek bertemu dengan adjectives. Adjektif itu artinya kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan, maka setelah subjek harus diletakkan to be. Contoh yang tadi ada it was fun. Nah, ini it itu subjek, fun itu adjektif kata sifat. Apabila subjek bertemu dengan kata sifat, maka harus diberi to be. To be untuk past lampau itu menggunakan was. Nah, ini juga ada I was in Malang. Apabila ada subjek, ini kan subjek I, bertemu dengan di Malang, ini kata keterangan tempat ya, berarti harus diberi to be setelahnya subjek. Kemudian yang terakhir, di sini ada subjek, lalu di sini bukan kata sifat. Visit itu artinya mengunjungi, dia bukan kata sifat, bukan kata benda, bukan keterangan, tapi kata kerja. Apabila subjek bertemu selainnya kata sifat, kata keterangan, kata benda, yaitu dia bertemu kata kerja, subjek bertemu kata kerja seperti I visited the museum ini, berarti tidak boleh menggunakan to be. Oke, kita kembali ke aturan apabila subjek bertemu dengan adjectives, kata sifat, noun, kata benda, adverb, keterangan, maka setelah subjek harus diletakkan to be. Oke, di sini ada I, you, they, we, he, she, it ya. Itu adalah kata kerja subjek pronoun ya. I saya, you kamu, they mereka, we kami, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia kata ganti untuk benda atau hewan yang hanya satu atau tunggal. Oke, apabila ada subjek ini bertemu dengan salah satu dari kata sifat, kata benda atau keterangan, maka diberilah to be. Kalau kejadiannya pada masa lampau, maka to be I menggunakan was, to be you were, to be they were, to be we were, dan he menggunakan to be was, she menggunakan to be was, dan it menggunakan to be was. Itu apabila kegiatannya sudah lampau. Apabila kegiatannya saat ini sedang berlangsung, maka to be-nya menggunakan I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Oke, Mem akan kasih contoh untuk penggunaan misalnya kata ada subjek bertemu dengan kata sifat. Tadi ada itu menyenangkan. Nah, hari libur itu menyenangkan. Waktu lampau ya, berarti it was nice. Begitu. Misalnya saya ada di Malang, berarti menggunakan I was in Malang. Itu apabila berarti subjek bertemu apa? Kalau Malang berarti bertemu dengan kata keterangan. Misalnya lagi, saya adalah bayi. Saya adalah bayi waktu dulu, berarti kan sudah lampau kan, saya bayinya, sekarang kamu sudah anak-anak, berarti itu bayinya itu adalah noun, kata benda. Tadi saya adalah bayi berarti begini, I was a baby. Begitu ya. Itu apabila penggunaan untuk aktivitas yang sudah berlangsung pada waktu lampau. Kalau to be or are, or is itu berarti kegiatannya saat ini. Contoh, saya adalah murid, berarti kamu bilangnya I am a student. Kamu adalah temanku saat ini, berarti you are my friend. Oke, berikutnya untuk kata sifat di dalam pembelajaran pertama ada happy yang artinya senang, fun menarik, boring membosankan, tiring melelahkan, great luar biasa, awesome mengagumkan, cool baik, nice menyenangkan, crowded ramai,
Oke, ini adalah kata sifat yang ada di pembelajaran pertama. Berarti apabila ada subjek, pelaku yang I, you, they, we, he, she, it itu bertemu dengan kata-kata ini, kata sifat, maka berilah to be ya. Jangan lupa contohnya saya bahagia waktu liburan, berarti kegiatan itu kan sudah lampau, berarti menggunakan I, saya, to be-nya tadi apa? Was ya. I was happy. Saya liburannya melelahkan misalnya, berarti kata ganti untuk hari libur itu menggunakan it. It lalu diberilah to be. To be-nya it apa? Tadi was ya. It was tiring. Oke, ini adalah kata sifat. Dalam bahasa Inggrisnya disebut adjectives. Oke, the next berikutnya ada verbs. Verbs itu kata kerja. Oke, kata kerja di pembelajaran pertama ini ada kata kerja kedua. Ya, ada kata kerja pertama, ada kata kerja kedua. Oke, lihat verb 1 ini kata kerjanya ada visit yang artinya berkunjung. Kalau saat ini terjadi, kalau kegiatannya sudah berlangsung lampau kemarin lalu, berarti visitnya berubah menjadi visited ditambah ed ya. Ini regular, dia beraturan, penambahan ed. Namanya regular verb, dia kata kerja yang beraturan. Oke, visit itu kata kerja pertama artinya berkunjung. Kalau kegiatannya lampau berarti dia menjadi visited. Kemudian ada go yang artinya pergi. Kalau perginya lampau kemarin berarti went. Kemudian ada stay yang artinya tinggal. Kalau stay-nya tinggalnya lalu berarti stayed ya. Kemudian ada travel yang artinya berpergian. Kalau kegiatannya bepergian ini dilakukan atau dilaksanakan pada waktu lampau kemarin lalu, berarti travelnya bertambah menjadi begini, traveled. Oke, ini kata kerja. Ada verb 1 kata kerja pertama dan ada verb 2 kata kerja kedua. Oke, untuk lebih lanjutnya ada pengertian dari verb. Apa itu sih verb? Oke, verb itu dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Adalah kata yang menunjukkan makna aktivitas dan kondisi atau keadaan. Begitu ya pengertiannya. Lalu tadi ada verb 1, verb 2 apa sih? Oke, Mem akan jelaskan. Verb 1 itu kata kerja pertama. Dia bentuk dasar. Berarti dia dasar katanya itu pure, masih murni, tidak ada penambahan gitu ya. Itu masih murni kata kerjanya, bentuk dasar dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang tadi ada contoh berkunjung itu visit, yaitu murni dia, tidak ada penambahan di belakangnya. Kata kerja pertama ini kata kerja jenis pertama ini digunakan ketika akan menuliskan kalimat dalam bentuk simple present. Simple present itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan saat ini. For example, contoh, karena kegiatannya saat ini maka kamu menggunakan kata kerja pertama. Tadi Mem sudah kasih beberapa contoh kata kerja, ada berkunjung. Contoh, hari ini saya berkunjung di sekolah. Nah, misalnya kamu datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, berarti kamu bilang begini, today, karena saat ini terjadi, today I visit. Nah, setelah I itu subjek ya. Kalau subjek bertemu dengan kata kerja tidak boleh diberi to be. Oke, hari ini saya berkunjung di sekolah. Today I visit at the school. Oke, itu apabila kegiatannya saat ini, berarti visitnya tetap visit karena kegiatannya dilakukan pada hari ini. Oke, my students, berikutnya ada verb 2. Kata kerja kedua. Kata kerja kedua ini yang biasa disebut dengan past. Past itu artinya lampau. Digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Seperti tadi, saya berkunjung di museum. Nah, berarti
liburan itu kan saya berkunjung di museum itu sudah lampau. Berarti I visitnya dikasih ed belakangnya, I visited. Ya, seperti tadi. I visited the museum last holiday. Saya berkunjung di museum hari libur lalu. Oke, coba kalian perhatikan lagi untuk kata kerja yang Mem kasih contoh. Ada verb 1, berarti di kegiatan ini saat ini terjadinya. Kalau kata kerja kedua digunakan untuk kegiatan yang lampau. Dan apabila ada subjek di depannya, ada I, you, they, we, he, she, it, maka tidak boleh diberi to be. Kita buat contoh ya, saya pergi ke toko hari ini, berarti pakai yang mana? Pakai yang verb 1, verb 1 ya. I go to the shop today. Saya pergi ke pantai kemarin, berarti berarti yang digunakan adalah verb 2, kata kerja kedua. Tidak menggunakan go lagi tetapi went, karena sudah lampau. I went to the beach last holiday. Gitu ya, hari libur yang lalu. Oke, untuk pengertian kata kerja dan kata kerja kedua sudah menjelaskan. Kemudian kembali ke buku, we back to our English. Kita kembali ke buku bahasa Inggris. Kalian bisa lihat page 3 halaman 3. Untuk halaman 3 di situ ada there are some pictures, ada beberapa gambar. Under the picture there is the writing. Oke, ada tulisannya. Untuk the first picture ada it was fun, yang itu berarti dia menggunakan it itu subjeknya, was itu to be-nya. Kenapa diberi to be? Karena setelahnya it itu subjek ada kata fun. Fun itu kata sifat, begitu, berarti diberi to be. It was fun. Ini menyenangkan, ini menarik, begitu ya. Berarti ini kegiatan ini berlangsungnya pada saat ini kah atau sudah lampau? Sudah lampau. Karena apa? Karena dilihat dari to be-nya. To be-nya menggunakan to be was, berarti sudah lampau. Oke. Untuk tugasnya tadi Mem sudah jelaskan ya, sebagai sudah jelaskan untuk pemakaian kata kerja, kata sifat. Berikutnya coba kalian buka open page 6 halaman 6. Halaman 6 di situ kalian bisa melihat there is dialogue between Nurul and Sarah. Oke. I will read. You look the writing please and you repeat after me. Oke, listen and talk. Dengar dan berbicara. From Nurul. Hi Sarah, how was your holiday? Hai Seta, bagaimana hari liburmu? Di situ dia menggunakan was, berarti dia menanyakan hari libur yang sudah lampau kemarin kan dilaksanakan. And then Seta answers, it was awesome. It was awesome. Itu mengagumkan. Berarti hari liburnya itu dia menggunakan kata ganti hari liburnya itu menggunakan it ya. Oke, it lalu diberilah not really, I had a tiring holiday. Tidak begitu mengagumkan, kata si Nurul. I had a tiring holiday. Saya memiliki hari libur yang melelahkan. Oke, my students, untuk tiring, awesome itu adalah adjectives, kata sifat. Untuk kata sifat, kata kerja, pengertiannya, dan to be yang digunakan bagaimana atau apa, itu sudah dijelaskan di awal. Meminta mohon untuk kalian catat di buku, tulis sebagai catatan. Apabila ada ulangan dan soal, kalian bisa membuka buku tulis catatan tadi untuk dipelajari. Oke, my smart students. Untuk tugas hari ini kalian bisa buka halaman page 4. Buka halaman 4, di situ tugasnya listen and draw lines. Tugasnya kalian disuruh dengarkan recording, you listen to the recording. The first one, yang pertama, you must scan barcode. Kalian harus scan barcode-nya terlebih dahulu, kemudian akan muncul recordingnya, rekamannya, dan you listen it, kamu dengarkan,
kemudian kalian jawab. Oke, cara jawabnya bagaimana? Number one, contoh ya, for example, number one, di situ jawabannya B ya, misalnya jawabannya B. Berarti kamu tulis dulu di buku tulismu, kerjakan ini di buku tulis ya. Kalau di dalam buku cetak mintanya draw lines, dikasih garis, tapi mem minta kamu tulisnya di buku tulis. For example, contoh kamu buka buku tulismu, itu buku tulis untuk khusus buku tulis ya, jangan tulis di kertas, nanti akan tercecer tugasmu. Ditulis di buku tulis, tulis page, you write the page 4. Page 4 halaman 4, kemudian number 1. Number 1 misalnya jawabannya adalah B, berarti number 1 B. For example again, number 2, the answer is C, berarti number 2 C. Oke, do you understand? Mengerti? Kerjakannya di buku tulis, kemudian langsung jawabannya. Nomor 1 B, nomor 2 D, seperti itu. Kemudian kamu foto, kirim di WA Japri seperti tahun kemarin itu ya. Oke, itu tugas pertama. Tugas yang keduanya, meminta kalian untuk menghafalkan. Ini berarti ada listening dengan speaking ya. Untuk speaking itu berbicara, berarti meminta kalian menghafalkan 4 adjectives in the page 6. 4 kata sifat yang ada di halaman 6. Contoh, I give you example. Contoh, kalian buka video dan lalu kamu menghafal dengan with close your eyes, dengan menutup matamu. 4 kata sifat ini kamu hafalkan. Contohnya begini, boring, membosankan, tiring, melelahkan, great, mengagumkan, fun, menarik. Oke, 4 kata sifat itu saja. Berarti ada 2 tugas. Tugas yang pertama di halaman 4 listening, tulis di buku tulis langsung jawaban, kirim di WA Japri. Kemudian halaman 6. Halaman 6 itu kalian hafalkan 4 kata sifat yang ada di bawah ini. Boring, tiring, great, and fun. Artikan kedua-duanya English and Indonesian. Di video kirim di WA Japri. Okay, my students, I think enough for today. Thank you so much for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Meminta kalian simak baik-baik dan dicatat untuk materinya tadi yang di awal menjelaskan itu di buku tulis. Kemudian tulislah soalnya di buku tulis, soal jawabannya saja di buku tulis yang tadi mem kasih penjelasan, dan halaman 6 dihafalkan adjektifnya, membuat video dengan mata tertutup. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.